Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai FGFR3 mutation in severe achondroplasia yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ringkasan kasus. Usia pasien 29 tahun dengan keluhan utama setelah pemeriksaan USG prenatal ditemukan short fatal limb, narrow chest atau thoracic stenosis dan dicurigai skeletal dysplasia progresif. Status obstetri G2P0 dengan diagnosis severe heterozygous achondroplasia akibat mutasi FGFR3 glycine 375 menjadi cysteine dengan thoracic stenosis. Pemeriksaan genetik menunjukkan kromosom orang tua dan janin normal, whole exome sequencing gen FGFR3. Hasil ditemukan mutasi heterozigot FGFR3 dengan glycine 375 cysteine. Pemeriksaan radiologi pasca terminasi menunjukkan toraks sempit berbentuk lonceng, shortening tulang panjang, frontal bossing, vertebra datar, dan trident hand. Pemeriksaan penting beberapa pemeriksaan penting untuk USG prenatal didapatkan femur sangat pendek, kurang dari -3 sistem deviasi, rhizomelic shortening, tulang panjang memendek secara progresif, toraks sempit, dan rasio chest abdominal circumference kurang dari 0,89. Manifestasi klinis utama pada kasus ini melibatkan beberapa sistem tubuh. Yang pertama ada rhizomelic short limbs, yaitu pemendekan ekstremitas, terutama pada bagian lengan dan paha, yang menunjukkan terdapat kelainan pada sistem kerangka. Yang kedua, thoracic stenosis atau narrow chest, yaitu rongga dada yang sempit sehingga dapat mempengaruhi fungsi pernapasan. Yang ketiga, terdapat frontal bossing at mid-face hypoplasia, ditandai dengan dahi yang menonjol dan pada bagian tengah wajah kurang berkembang. Yang keempat, large skull roof and small skull base yang menunjukkan perubahan bentuk tengkorak dan dapat berkaitan dengan sistem saraf pusat. Yang kelima, ada trident hand, yaitu bentuk tangan khas dengan jarak antar jari yang lebih lebar. Dan yang terakhir ada flat vertebrae, yaitu kondisi tulang belakang yang lebih datar daripada kondisi yang normal. Nah, pada bagian gen dan signaling pathway, saya akan menjelaskan gen yang mengalami mutasi. Nah, pada artikel ini, gen yang mengalami mutasi yaitu adalah FGFR3 atau Fibroblast Growth Factor Receptor 3. Secara normal, FGFR3 ini berperan dalam mengatur pertumbuhan dan diferensiasi kondrosit serta proses pembentukan tulang. Namun, pada kasus ini terjadi mutasi FGFR3 atau PGLY375CIS yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang sehingga muncul achondroplasia berat dengan pemendekan ekstremitas dan dada sempit. Saya akan menjelaskan tentang signaling pathway yang terlibat dalam kasus ini. Nah, menurut saya yang terlibat itu ada satu, yaitu FGF atau FGFR. Nah, pathway utama yang terganggu adalah FGF atau FGFR pathway. Pada kasus ini terjadi mutasi pada gen FGFR3 yang menyebabkan aktivitas reseptor FGFR3 menjadi berlebihan. Akibatnya, sinyal yang mengatur pertumbuhan tulang rawan terganggu, terutama pada proses proliferasi dan diferensiasi kondrosit. Gangguan ini menyebabkan hambatan osifikasi endokondral sehingga tulang panjang tumbuh lebih pendek dari normal. Mutasi pada FGFR3 mengganggu signaling FGF, menghambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan kelainan skeletal berat pada janin. Karena itu, diagnosis paling akurat perlu menggabungkan USG prenatal dan pemeriksaan genetik. Seperti yang ada di diagram pathway, mutasi ini terjadi pada gen FGFR3 dan menyebabkan asam aminoglisin berubah menjadi cysteine.
Perubahan tersebut memicu terbentuknya ikatan disulfida yang abnormal sehingga reseptor FGFR3 ini akan mengalami dimerisasi permanen. Nah, pada kondisi normal, FGFR3 ini hanya akan aktif saat ia berikatan dengan ligan FGF. Namun, pada kondisi mutasi, reseptor akan menjadi aktif secara terus-menerus meskipun tanpa ligan. Aktivasi yang berlebihan inilah yang nantinya akan menghambat proliferasi dan pematangan kondrosit pada lempeng pertumbuhan, serta mengganggu proses osifikasi atau pembentukan tulang. Akibatnya, pertumbuhan tulang tidak berlangsung secara normal sehingga akan muncul manifestasi klinis berupa pemendekan ekstremitas yang tidak proporsional atau toraks yang sempit berbentuk lonceng. Jadi, inti dari pathway ini adalah mutasi FGFR3 ini akan menyebabkan reseptor selalu aktif yang kemudian menghambat pertumbuhan tulang dan menghasilkan kelainan skeletal pada pasien. Selanjutnya untuk jenisnya yaitu gain of function. Alasannya pada kasus ini ditemukan mutasi P-glycine 375 cysteine pada gen FGFR3 yang menyebabkan reseptor FGFR3 ini menjadi terlalu aktif atau mengalami gain of function. Akibatnya FGFR3 ini terus mengirimkan sinyal penghambat pertumbuhan meskipun tanpa stimulasi dari ligan FGF. Kondisi ini dapat menghambat proliferasi dan diferensiasi kondrosit pada lempeng pertumbuhan, sehingga proses pembentukan tulang dapat terganggu. Dampaknya, janin dapat mengalami pemendekan tulang panjang dan penyempitan pada rongga dadanya. Nah, kondisi tersebut merupakan manifestasi khas dari achondroplasia berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai dampak mutasi terhadap fungsi sel. Mutasi gen dapat mempengaruhi berbagai proses penting dalam sel yang berperan selama pertumbuhan dan juga perkembangan, seperti proliferasi, diferensiasi, survival, apoptosis, dan migrasi sel. Nah, gangguan-gangguan pada proses tersebut dapat menyebabkan kelainan perkembangan jaringan maupun organ. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah proliferasi. Nah, proliferasi merupakan proses pembelahan atau pertambahan jumlah sel. Pada kondisi ini, mutasi FGFR3 yang bersifat gain of function terjadi aktivasi reseptor FGFR secara berlebihan. Akibatnya proliferasi atau pertumbuhan kondrosit justru terhambat karena kondrosit berperan penting dalam pembentukan tulang panjang. Nah, gangguan ini itu dapat menyebabkan pertumbuhan tulang panjang menjadi tidak optimal. Nah, namun selain mempengaruhi proliferasi, mutasi juga dapat pada diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel adalah proses pematangan sel untuk menjadi sel dengan fungsi yang lebih spesifik. Pada mutasi FGFR3, maturasi kondrosit menjadi terganggu sehingga proses osifikasi endokondral tidak berlangsung normal. Dampaknya pembentukan sistem skeletal menjadi abnormal dan menyebabkan perkembangan tulang itu tidak menjadi normal. Nah, selain mempengaruhi proliferasi dan juga diferensiasi, mutasi juga dapat berdampak pada proses lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Yang ketiga, apoptosis. Normalnya, SHH membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan dan kematian sel terprogram. Pada mutasi SHH, apoptosis dapat meningkat karena sel tidak memperoleh sinyal survival yang cukup. Dampaknya, banyak sel embrional mati sebelum waktunya, berkurangnya jumlah sel pada jaringan yang sedang berkembang, dan kelainan morfologi organ. Yang keempat, migrasi sel. Normalnya, SHH berperan sebagai morfogen yang mengarahkan perpindahan sel ke lokasi yang tepat selama embriogenesis. Pada mutasi SHH, migrasi sel menjadi tidak terarah atau tidak mencapai lokasi target. Dampaknya, pola pembentukan jaringan abnormal, kelainan susunan tulang dan organ, gangguan pembentukan struktur tubuh. Yang kelima, survival cell. Normalnya, SHH mengaktifkan gen-gen yang mendukung kelangsungan hidup sel dan mencegah kematian sel berlebihan. Pada mutasi SHH, kemampuan sel untuk bertahan hidup menurun sehingga lebih banyak sel mengalami apoptosis. Dampaknya, berkurangnya populasi sel selama perkembangan, gangguan pertumbuhan jaringan, dan kelainan perkembangan embrio. Hubungan pathway dengan embryogenesis. Yang pertama, jalur FGFR berperan penting dalam perkembangan embrio dengan mengatur proliferasi, migrasi, diferensiasi sel, dan pembentukan organ. Salah satu reseptornya yaitu FGFR3 berperan besar pada perkembangan skeletal. Gangguan atau mutasi FGFR3
dapat menyebabkan sinyal sel terganggu sehingga perkembangan jaringan dan organ menjadi abnormal. Kemudian FGFR3 berfungsi sebagai reseptor membran yang menerima sinyal FGF untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Pada sistem skeletal, FGFR3 membantu mengontrol pertumbuhan tulang dengan membatasi pembentukan tulang dari kartilago. Kemudian, kondrosit berasal dari mesenkimal stem cell yang berdiferensiasi dan mengalami proliferasi, matulasi, hingga hypertrofi sebelum digantikan osteoblas melalui endochondral ossification. Jalur FGF atau FGFR mengaktifkan RAS atau MAPK dan PI3K atau AKT untuk mengatur atau mengontrol SOX9 dan RUNX2. Secara khusus, FGFR3 berperan sebagai regulator negatif dengan menekan hipertrofi, kondrosit, dan kondrogenesis. Pada neurodevelopment, P2 ini membantu pertumbuhan dan pematangan sel saraf serta pembentukan dasar tengkorak. Jika FGFR3 terlalu aktif, dapat terjadi penyempitan foramen magnum yang bisa menyebabkan gangguan neurologis pada akondroplasia. Sedangkan pada skeletal development, FGFR3 mengatur pertumbuhan tulang panjang melalui growth plate chondrosit. Mutasi gain of function membuat FGFR3 terlalu aktif sehingga pertumbuhan tulang menjadi terhambat. Akibatnya muncul ciri khas seperti tungkai pendek dan thoracic stenosis pada akondroplasia. Mengapa pasien ini mengalami manifestasi klinis tersebut? Pada pasien ini terjadi mutasi gen FGFR3, yaitu mutasi heterozigot PGLY375CYS yang menyebabkan gain of function mutation. Akibatnya reseptor FGFR3 menjadi aktif terus-menerus dan mengganggu jalur persinalan sel, terutama RAS atau MAPK dan STAT1. Aktivasi berlebih ini menghambat pertumbuhan tulang normal, sehingga muncul manifestasi klinis berupa rhizomelic shortening, perawakan pendek berat, stenosis torak, frontal bossing, hipoplasia wajah tengah, trident hand, serta peningkatan resiko hipoplasia paru.